Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial yang kali ini kita akan ngobrolin tentang sistem sosial dan budaya. Bagaimana sih tentang sistem sosial dan budaya? Nanti kita akan uraikan. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada uraian-uraiannya, di sini ada pertanyaan awal. Benarkah manusia membutuhkan manusia yang lain? Nah, apakah kita membanggakan diri bahwa kita bisa hidup mandiri? Apakah kita di akhir hayat nanti akan bisa mengurus diri kita sendiri? Silakan jawab, benarkah manusia membutuhkan manusia yang lain? Jawab pada diri Anda semua. Benarkah? Kalau memang kita bisa mandiri, sejauh mana kita bisa mandiri? Padahal semua kehidupan saling mengisi, saling membantu, dan saling memberi dorongan untuk terciptanya suatu kesuksesan. Tidak ada sebenarnya manusia mandiri. Coba kita perhatikan, kapan kita tidak membutuhkan orang lain? Ya, jadi coba cermati dan renungkan, benarkah manusia membutuhkan manusia yang lain? Nah, setelah kita tadi merenungkan bahwa benarkah manusia membutuhkan manusia yang lain, nah marilah kita masuk ke dalam uraian yang beberapa poin sistem sosial dan budaya. Apa sih diantaranya? Yang pertama, komponen utama sistem sosial budaya, kemudian karakteristik sistem sosial budaya Indonesia, kemudian fungsi sistem sosial budaya. Untuk itu kita uraikan satu persatu poin-poin ini. Baik, masuk kepada poin pertama, yaitu komponen utama sistem sosial budaya. Apa aja sih? Nah, di sini ada dua poin lagi nih untuk komponen utamanya. Yang pertama, sistem budaya atau wujud abstrak, berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nah, dalam kehidupan itu memang banyak aturan. Nah, apalagi di negara Indonesia yang punya adat istiadat yang banyak, kemudian punya aturan wilayahnya sendiri, punya tata krama sendiri, punya norma sendiri. Ya. Kenapa? Karena manusia kalau tidak punya pedoman hidup bermasyarakat, mana yang baik, mana yang buruk, nanti pada akhirnya masyarakat di tempat tersebut berantakan tanpa adanya aturan-aturan hidup yang mengaturnya. Ya, seperti misalnya adat istiadat suatu daerah yang memiliki peraturan-peraturan adat yang kita harus mengikuti. Bahkan biasanya peraturan adat itu jauh lebih ditakuti daripada peraturan-peraturan administrasi negara kita. Nah, ini kadang manusia kalau udah ke suatu tempat, udah adanya suatu aturan daerah, aturan adat, nah ini yang lebih. Karena hukumannya itu hukum alam langsung. Hukum yang tidak terlihat, biasanya gini. Biasanya di adat istiadat suka seperti itu ya. Jadi memang dalam hidup bermasyarakat, memang kita butuh aturan-aturan itu yang harus kita ikuti. Bahkan aturan-aturan itu terlahir dari wilayah itu sendiri. Ya, sebagai contoh misalnya ada suatu wilayah yang tidak diperkenankan melakukan aktivitas di atas jam 9 malam misalnya. Ya, seperti itu. Ada wilayah yang
tidak boleh menggunakan baju hijau misalnya. Nah, di suatu daerah itu kan aturan-aturan. Kenapa kita ikuti? Karena ada konsekuensinya kalau kita melanggar. Nah, kemudian sistem sosial wujud konkret berupa interaksi, aktivitas, serta perilaku berpola dari manusia dalam masyarakat. Ya, interaksi. Jadi satu dengan yang lain ini interaksinya seperti apa? Seperti kita misalnya datang ke wilayah orang dan kita bisa beradaptasi di sana, ya kan? Terus memahami perilaku pola dari manusia di daerah tersebut. Ya, kita nggak bisa ego ketika kita misalnya ke suatu tempat misalnya. Nah, terus di situ ada aturan main bahwa kita tidak boleh berisik misalnya. Kita tidak boleh bermain musik di atas jam 9. Nah, di situ kita ikuti, coba berbaur pada masyarakat setempat. Ya. Kemudian kita disambut oleh misalnya jamuan-jamuan yang harus kita coba gitu. Kita tidak bisa menolak dalam artian untuk menghormati penduduk-penduduk di wilayah setempat itu biasanya ya kita cobalah, kita coba uh, mencicipi gitu ya, kita coba untuk sebagai rasa penghormatan aja gitu. Karena ketersinggungannya jauh lebih tinggi biasanya kalau di wilayah di keadatan. Contoh misalnya kita datang ke suatu adat, karena pasti kita disambut oleh misalnya minuman atau makanan-makanan yang pembuka. Nah ini kita harus menikmati, gitu. Ya kan? Kita buang ego kita dulu. Ya walaupun mungkin, aduh nggak suka nih gitu misalnya, tapi ya kita coba, gitu. Ya kan kita coba beradaptasi di wilayah tersebut tuh kita bagaimana untuk bisa berbaur dengan masyarakat setempat yang pada akhirnya nanti kita harus menerima bahwa interaksi sosial di masyarakat tersebut kita harus ikuti dan kita tidak boleh melanggar itu karena kalau sudah ketersinggungan masyarakat setempat itu nantinya akan kontra dengan kita seolah-olah dia tidak mau bergaul dengan kita dan seolah-olah kita pun nggak mau bergaul dengan dia menurut dia gitu jadi seolah-olah tidak mau menerima gitu. Nah ini yang bahaya gitu. Di suatu tempat itu ketika kita datang ke suatu tempat masyarakat tersebut tidak mau menerima. Nah ini yang bahaya. Nah yang berikutnya adalah karakteristik sistem sosial budaya Indonesia. Di antaranya keberagaman etnis dan budaya, terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat yang majemuk. Nah, setiap wilayah punya karakternya masing-masing. Itulah kenapa tadi saya bahas soal bagaimana cara kita menghormati saudara-saudara kita kesukuan yang lain ketika kita masuk ke wilayahnya dan bahkan masuk ke daerah baru bagi kita untuk beradaptasi. Karena keberagaman etnis ini yang membuat kita harus bisa menempatkan diri gitu. Bukan menjadi diri kita aja gitu. Jadi ketika kita ke wilayah-wilayah baru yang baru kita datangi, kita lihat, buang kesombongan kita, buang ego kita gitu. Kita lihat ini di sini seperti apa nih. Kita kenali dulu ini suku apa misalnya. Terus keragaman budayanya itu seperti apa di sini. Ya, kita misalnya orang Jawa masuk ke wilayah eh, kesukuan misalnya suku Sasak misalnya di Lombok sana. Kita masuk apa penghormatan dia ke kita apa kita hormati balik gitu. Jadi kita bisa berbaur dengan mereka dan menerima jadi keberadaan kita di sana tuh diterima dengan baik karena kita juga menghargai dan
biasanya suku-suku itu sangat menghormati dan menghargai orang baru. Nah, bagaimana kita justru yang datang ke tempatnya ya sama menghormati. Nah, keberagaman etnis inilah yang membuat banyak sekali corak budaya kita. Ya, Sabang sampai Merauke itu beberapa suku yang terdata di Indonesia eh, gabung dalam satu wilayah, bertemu di dalam satu wilayah, namun masih bisa mempertahankan kebudayaan. Ya, kita tetap dinamis hubungan kita tetap bisa berjalan, ya kan? Kita tetap bisa berbaur, bahkan bekerja bareng, ya kan? Walaupun kita berbeda etnis. Kemudian gotong royong, tradisi kerjasama yang dan saling membantu yang kuat dalam kehidupan sosial. Nah ini ciri bangsa Indonesia ya, gotong royong. Tapi tidak untuk disalahartikan, gitu. Karena memang ini kan gotong royong ini banyak ya. Dari pengertian aja udah tradisi kerjasama, tapi kerjasama yang positif tentunya, tidak untuk bekerja sama dalam hal-hal yang negatif. Gitu. Tapi memang ini ciri bangsa Indonesia banget, gotong royong ini. Karena kita adat ketimurannya saling membantu, ya kan? Apalagi pertemanan kita, kalau sudah pertemanan ini luar biasa kita gotong royong. Kemudian ada nilai Pancasila ya, sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi dasar norma dan perilaku kita. Kalau kembali ke nilai Pancasilanya, tentunya kita pasti bisa hidup berdampingan secara dinamis tanpa adanya konflik, tanpa adanya overthink. Jadi nggak ada berpikiran negatif terhadap suku-suku lain, ya kan? Terus agama lain tentunya. Nah ini kan yang banyak juga konflik-konflik kesukuan, agama, ya kan? Konflik di beberapa daerah. Namun nilai Pancasila menguatkan itu. Jadi tidak merebak kemana-mana. Dan jika memang kita pahami bahwa dasarnya ini, ya kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh pihak manapun. Kita tetap berjalan dinamis. Contoh di Jakarta, beberapa suku kumpul di Jakarta. Tapi kita bisa berdampingan. Kita bisa berjalan. Dalam satu kelas, misalnya mahasiswa, itu ada beberapa suku di dalamnya, ada beberapa agama di dalamnya juga, namun tetap bisa bekerja sama dan berjalan dengan baik gitu ya, tidak adanya konflik dan saling berpikir negatif, saling mencurigai tidak ada. Ya, kita berpegang teguh pada nilai Pancasila ini, kembali kepada Pancasila sebagai pedoman hidup. Kemudian struktur sosial meliputi sistem kekeluargaan, hukum, hukum adat ya terutama, dan hubungan antar kelompok. Nah di sini ada hukum adat. Di struktur sosial itu ada hukum adat. Beberapa daerah justru malah peraturan adat, seperti yang saya bilang tadi, peraturan adat yang lebih ditakuti daripada hukum-hukum administrasi kita. Gitu. Contoh seperti ini. Ada peraturan yang melarang buang sampah. Perda nomor sekian misalnya. Mungkin orang biasa aja tuh. Tapi ketika ada misalnya hati-hati buang sampah di sini. Bisa kualat, bisa sakit. Nah, ini yang kadang itu yang lebih ditakuti. Jadi hukum alam itu yang lebih ditakuti. Nah, karena mungkin adat istiadatnya tidak boleh membuang sampah di tempat ini. Ini keramat. Nah, akhirnya apa? Orang takut. Orang lebih takut hukuman-hukuman seperti itu daripada hukuman-hukuman administrasi kita karena mungkin mungkin prosesnya lebih cepat kayaknya hukumannya kalau hukuman mistik-mistik.
Coba di beberapa tempat ada isu misalnya atau ada mitos bahwa jangan membuang sampah di tempat ini karena nanti kita tidak akan bisa pulang. Coba deh, pasti takut. Gitu. Tapi kalau di situ tertulis dilarang buang sampah dan nomor sekian, bagi yang membuang akan ditindak di penjara sekian. Biasa aja tuh. Malah terkadang di bawah peraturan itu ada sampah. Luar biasa kan netizen. Gitu. Nah ini yang kadang eh, ya kembali kepada daerahnya masing-masing. Ya kan peraturan adat itu. Di sini ada hukum adat soalnya. Hubungan antar kelompoknya sendiri ya saya ambil ya tadi di Jakarta banyak paguyuban-paguyuban kesukuan, tapi kita tetap dinamis. Paguyuban A misalnya mengadakan acara di suatu tempat lewat suku lain, ini biasa aja, nggak ada apa-apa. Karena memang kita nggak ada pikiran negatif atau apa. Nah, hubungan antar kelompok ini akan rusuh, ricuh, bahkan pertengkaran, tawuran, dan sebagainya. Kalau terjadi provokasi-provokasi dari masyarakat itu sendiri. Hubungan yang sudah dinamis akan berantakan jika ada satu provokator yang menyulut kemarahan dari paguyuban-paguyuban kesukuan tersebut. Nah, penguatnya apa? Ya kembali lagi ke nilai Pancasila tadi. Penguatnya apa? Ya, keyakinan kita bahwa tidak ada pertentangan suku manapun dan tidak ada suku manapun yang ingin melawan suku yang lain. Nah, itu. Seperti itu. Berikutnya adalah fungsi sistem sosial budaya. Yang pertama, pedoman hidup. Mengatur cara bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Bahwa dalam suatu masyarakat, jika tidak ada pedoman hidup, maka dipastikan masyarakatnya berantakan. Semaunya. Terus, ya egonya masing-masing. Yang satu ingin berbuat sesuai dengan kemauannya, yang satu kemauannya jadinya tidak ketemu. Nah, kalau adanya pedoman hidup ini, ya Pancasila tentunya ya, kita diatur bahwa etika yang baik itu seperti apa, norma yang baik itu seperti apa. Dan tentunya di masyarakat itu ada turunan-turunannya lagi. Ya kan, pedoman hidup di masyarakatnya ada lagi, sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kemudian integrasi sosial ini menyatukan anggota masyarakat yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan. Artinya, di dalam satu lembaga atau wilayah ya, sebutnya kota besar ya. Di kota besar ini kumpul semua masyarakat-masyarakat kesukuan yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama. Nah, biasanya kan lembaga-lembaga nih. Di dalamnya pasti ada tuh orang Ambon, orang Papua, orang Jawa, orang Betawi, ya kan? Kesukuannya di dalamnya. Tapi secara dinamis, berjalan, ya sesuai gitu, apa adanya. Jadi bisa saling kerjasama, tanpa adanya pertikaian dan kecurigaan-kecurigaan. Kemudian adaptasi memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan sosial. Nah, kita belum tentu hidup selamanya di wilayah yang sekarang kita tempati. Bisa jadi kita misalnya dapat tugas, kita diterima bekerja, terus pekerjaan itu mengharuskan kita untuk pindah wilayah. Nah, bijaknya sebagai tamu nih kita ke wilayah tersebut, kita harus beradaptasi. Kita cari tahu baiknya gimana sih wilayah ini, terus oke-nya gimana sih, dan yang mereka bolehkan yang mana sih, agar kita diterima di wilayah tersebut. Ya, orang yang baik adalah orang yang bisa diterima dimanapun kita berada. Nah, jadilah manusia seperti itu. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan diri.
Di sini tidak suka teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Di sini tidak suka keramaian misalnya, ya jangan. Di sini tidak suka listrik, tidak diperbolehkan menyalakan, ya kita ikuti. Nah, aturan-aturan inilah yang membuat nanti hubungan kita dengan masyarakat yang baru akan berjalan dengan baik. Gitu. Baiklah, setelah kita uraikan tadi beberapa poin yang ada, maka kita ambil bahwa garis besarnya sistem sosial budaya bersifat dinamis, artinya terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan interaksi antar manusia. Jadi selalu berkembang, ya kan? Manusia 2 tahun ke depan gak usah lama-lama. 2 tahun ke depan aja udah banyak perubahan. Sudah tumbuh dan berkembang. Nah, artinya kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan itu ke depannya. Dengan corak dan karakter manusia yang berbeda-beda. Yang dulu kecil jadi dewasa. Dewasa punya pemikiran. Dan kita bertemu dengan manusia-manusia seperti itu. Kita harus beradaptasi. Kita harus menyesuaikan diri. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini dalam pembahasan pendidikan ilmu sosial, sistem sosial dan budaya. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.